Minggu ini kita akan belajar surat kepada jemaat di Pergamus. Ada di dalam Wahyu pasal 2, kita baca dari ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita akan baca bersama-sama. Perikomnya berjudul kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Beda ya. Kalau kemarin kita belajar di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Sekarang di dalam Pergamus dikatakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Nanti kita akan belajar apa itu tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Lihat ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kita sudah belajar ini waktu mempelajari surat kepada jemaat di Efesus. Sebab itu bertobatlah, jika demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Saudara, jemaat di Pergamus juga situasi dan kondisi mereka sedang berkembang seperti yang dialami oleh jemaat di Efesus. Walaupun menderita, situasi mereka juga sama seperti jemaat di Smyrna. Orang Smyrna, jemaat-jemaat di Smyrna menderita karena aniaya. Demikian hal yang terjadi dengan jemaat di Pergamus, saudara. Dan kota Pergamus ini seperti benteng alam. Dibangun di atas bukit yang tingginya 300 meter dan dikelilingi oleh banyak desa, sehingga agak susah ditaklukkan. Masalah dengan kota Pergamus ini dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, sebenarnya Tuhan sedang memberikan peringatan kepada mereka. Kalau jemaat di Smyrna, mereka dikuatkan oleh Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Jemaat di Pergamus tipikalnya adalah jemaat yang sedang menerima penguatan, sedang menerima peringatan dari Tuhan. Kenapa? Kita akan bahas sebentar lagi. Pertama, lihat dulu ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini sangat berbeda ketika surat ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Coba kita lihat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Setiap jemaat mendapat pernyataan, revelation yang berbeda mengenai siapa Dia itu. Yang ditampilkan di dalam jemaat di Pergamus adalah Dia yang memiliki otoritas dan kuasa dan kemampuan untuk menghukum. Di mana-mana ketika Anda membaca tentang ada pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang bermata dua adalah pedang Romawi, punya dua sisi yang tajam. Pedang bermata dua dan tajam itu bicara tentang hukuman dan otoritas. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa inilah firman Dia, siapa yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, eksistensi Tuhan sedang ditampilkan sebagai sosok yang mampu menghukum dan memiliki otoritas. Itu sebabnya di dalam surat kepada Pergamus ini lebih banyak sebagai peringatan, warning, jangan sampai terjadi sesuatu. Sebab kalau terjadi sesuatu dan engkau melanggar, aku akan datang kepadamu menghukummu dengan otoritasku. Itu sifatnya. Lihat ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam. Kata yang tepat dari diam ini sebenarnya aku tahu di mana engkau tinggal. Tinggal dalam arti menetap. Kota Pergamus itu adalah kota yang sangat terkenal juga, saudara.
Kenapa sangat terkenal? Coba lihat lanjutan kalimat itu. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Apa yang dimaksud dengan tahta iblis di sini? Rupanya kota Pergamus ini juga berada di dalam kekuasaan Romawi dan Yunani. Dalam pengaruh dua kebudayaan ini. Terlebih sangat kuat pengaruh kebudayaan Romawi di dalamnya. Di sana ada 4 kuil yang sangat besar ditujukan kepada 4 orang dewa. Ini satu-satunya kota yang memiliki kuil yang sangat besar dengan 4 dewa. Makanya dikatakan ini kota iblis. Maka digunakan kalimat di sini yang sangat spesifik, tempat tahta iblis. Karena keempat dewa ini adalah dewa yang sangat terkenal di dalam religi pagan orang-orang Romawi. Jadi pusatnya ya di sini. Kalau kita melakukan peperangan rohani, kita tahu pusatnya itu di sini. Itu sebabnya Tuhan memberikan warning kepada mereka. Pusatnya di sini loh. Iblis bertata. Dewa yang pertama yang ada di sana, Bunda belajar saudara, ternyata dewa Zeus. Mereka membangun kuil yang sangat besar kepada dewa Zeus. Menurut mitologi Yunani, Zeus adalah bosnya para dewa, penguasanya para dewa. Juga di situ dibangun kuil untuk Dionysius, dewa Dionysius. Itu siapa? Kaisar. Kita sudah belajar bahwa orang Romawi menjadikan kaisar sebagai Tuhan yang harus disembah. Itu berlaku bukan hanya di Romawi, tapi di seluruh wilayah kekuasaan Romawi, jajahan-jajahannya. Lalu ada dewa Athena. Itu adalah dewa yang disembah oleh orang Yunani, saudara. Nah, yang menarik ada dewa Asklepius. Apa dewa Asklepius ini? Itu adalah dewa yang membawa kesembuhan. Jadi di mana-mana orang sakit, kalau ada rumah sakit terkenal yang dikenal karena pengobatannya bagus, dokternya bagus, pelayannya bagus, maka orang sakit akan berbondong-bondong datang ke sana. Betul, saudara? Di kuil ini jauh lebih banyak didatangi oleh orang. Kenapa? Karena dewa ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Apapun sakit penyakit, datang semua orang berbondong-bondong dari seluruh daerah sekitar itu untuk memohon kesembuhan. Anda bisa bayangkan, 4 dewa yang sangat berkuasa memiliki kuil di kota Pergamus. Makanya penulis kitab Wahyu ini mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di sana berada di tahta iblis. Artinya mereka berada di dalam lingkungan yang begitu berat. Penuh dengan tantangan, saudara. Dan ada resiko yang mereka hadapi. Seperti yang dialami oleh Antipas. Siapa Antipas? Itu adalah tokoh yang tiba-tiba muncul di dalam surat ini. Menjadi contoh tentang bagaimana dia beriman dengan kokoh. Tidak mau melepaskan imannya. Dia dianiaya dan mati karena imannya. Itu sebabnya di dalam pasal 13 dikatakan, aku tahu di mana engkau tinggal, aku tahu di mana engkau menetap, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, bahkan dikatakan saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya tentu iblis diam artinya tidak ngapa-ngapain, malah memprovokasi supaya orang ini lari dari imannya, tapi dia tetap setia. Tuhan merindukan agar kita meneladani semacam Antipas ini dalam situasi seperti hari-hari ini. Faktor aniaya mungkin bukan berasal dari musuh-musuh Kristen, tapi masalah-masalah yang bisa menganiaya hati dan pikiran kita, menganiaya kehidupan kerohanian kita. Kita harus tetap konsisten di dalam iman kita. Itu relevansi bagi orang Kristen masa kini. Itu sebabnya Tuhan mengawalinya dengan kalimat, aku tahu di mana engkau diam. Artinya Tuhan tahu situasi kita. Dia tahu kita berada dalam situasi yang mungkin seperti dialami oleh orang-orang Kristen di Pergamus ketika rumah ibadah 4 dewa yang besar itu ada di kota yang sama dengan mereka. Dan tentu saja banyak orang-orang yang asli penduduk Pergamus itu yang pasti tidak akan senang dengan orang-orang Kristen. Kita tahu minggu yang lalu cerita tentang ketidaksukaan orang-orang asli dan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen yang percaya akan Yesus. Dan mereka selalu memprovokasi untuk menganiaya. Lihat ayat 14.
Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi kalau kita melihat sifat suratnya, ayat 13, 14, dan 15 ini nyatu, saudara. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Siapa Bileam? Di dalam kitab Bilangan kita melihat bahwa saat bangsa Israel berada di dataran tinggi Moab, raja-raja yang ada di sekeliling tempat itu ketakutan. Karena mereka tahu Israel memiliki kekuatan militer yang kalau berperang tidak memberikan toleransi bagi nyawa setiap musuh, babat habis. Itu sebabnya ketika mereka mau memasuki Moab, mereka dilarang. Jadi mereka harus memutar. Mereka harus memutar. Nah, salah seorang raja Moab itu adalah Balak. Dia tahu siapa yang berada di belakang Israel. Dia tahu kalau dia menghadapi Israel dengan kekuatan bersenjata, dia pasti akan kalah. Lalu dia menyusun strategi melakukan peperangan rohani. Kebetulan tidak jauh dari tempat itu, ada seorang nabi asing yang bisa dibeli. Namanya Bileam. Tujuan Balak adalah, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Israel dengan kekuatan militer, dia menggunakan kekuatan rohani. Dia meminta Bileam untuk naik di atas bukit. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berkemah di dataran tinggi Moab di sebuah lembah. Dan tidak jauh dari lembah itu ada gunung Nebo. Dia meminta, itu ada gunung-gunung yang lain. Ada puncak Pisgah, ada puncak Peor, dan lain-lain. Puncak Peor adalah tempat mereka melakukan penyembahan berhala. Balak meminta kepada Bileam untuk naik ke atas gunung itu dan mengutuki perkemahan Israel. Anda tahu saudara, bahwa kata-kata itu berkuasa. Bileam dimanfaatkan oleh Balak untuk melakukan peperangan rohani, melemparkan kata-kata negatif, kata-kata kutuk kepada orang Israel. Dengan cara itu, dia tahu dia akan memenangkan pertempuran. Hati-hati saudara. Di zaman dahulu yang namanya kuasa perkataan juga orang percaya. Maka dia meminta agar Bileam mempersiapkan diri. Di tengah jalan, ketika sedang naik keledainya, Bileam berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menegurnya dan berkata, itu umatku. Sampai akhirnya kan sebelumnya Bileam jengkel. Karena apa? Keledainya nggak jalan-jalan. Ternyata Tuhan membuka mata keledai itu, jalan dari keledai itu dihambat oleh malaikat Tuhan. Ketika dia pukul, keledainya marah dan bicara kepada Bileam. Akhirnya baru Bileam tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang sedang berdiri menghalangi jalan mereka. Saudara, perhatikan baik-baik. Balak mencoba memanfaatkan Bileam untuk peperangan rohani. Ini levelnya tingkat strategis, melepaskan kutuk. Karena dia tahu kalau kutuk dilepaskan itu akan jadi. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati karena perkataan itu sangat berkuasa. Di tengah jalan, ternyata Tuhan mengubah rencana Balak. Dia datang kepada Bileam, kamu boleh mengikuti perintah Balak, naik ke atas gunung itu, tapi engkau hanya memperkatakan apa yang kutaruh di mulutmu. Engkau hanya memperkenalkan kalimat-kalimat yang kuletakkan di mulutmu. Dan Bileam setuju. Ketika pertama kali naik ke atas bukit, bukannya mengutuki. Karena Bileam akhirnya takut akan Tuhan. Dia takut, maka dia hanya memperkatakan berkat kepada Israel. Balak marah, dia bawa ke bukit yang satu. Kembali Bileam mengeluarkan perkataan berkat. 3 kali mereka menaiki bukit yang berbeda, yang mengelilingi perkemahan Israel. Kalau kita datang ke Gunung Nebo itu saudara, ini satu bukit, ini satu bukit, ini satu bukit. Israel ada di bawah karena di situ ada mata air. Jadi mereka berpindah-pindah. Tapi 3 kali Bileam melepaskan berkat. Karena apa? Karena mulutnya sudah disetel oleh Tuhan. Betapa indahnya kalau kita menjadi jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan ikut membela perkara kita tanpa kita sadari. Sementara musuh-musuh mau menyerang kita, Tuhan bekerja di luar sana. Itu loh prinsip penting yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan diri kita diserang. Panah api si jatuh dipatahkan di tengah jalan sehingga tidak mengenai kita. Balak marah dan mengusir Bileam pergi. Nah, di dalam perjalanannya, karena Bileam tinggal di wilayah itu, dia bergaul dengan penduduk setempat, orang-orang Midian. Lalu dia memprovokasi mereka, perempuan-perempuan itu. Kalian kawin sama laki-laki pria Israel. Kawin.
Kalian kawin, tidak apa-apa, kawin aja. Dengan cara apa? Bileam memiliki rencana, saudara, agar ketika orang-orang ini berasimilasi dengan perempuan-perempuan Israel, maka iman mereka akan dibelokkan dan mereka menjadi penyembah berhala. Sebab Bileam pernah naik ke atas bukit Peor, di mana orang-orang Moab menyembah berhala. Tapi Tuhan menyetir mulutnya sehingga dia tidak jadi melepaskan kutuk, tapi melepaskan berkat. Dia memprovokasi. Ketika Israel berperang terhadap Midian, saudara, mereka membantai semua laki-laki dan membawa pulang perempuan-perempuan yang sudah dijejaki pikirannya oleh Bileam. Sehingga Musa marah, kenapa dibawa pulang? Akhirnya itu yang berusaha membelokkan iman orang-orang Israel. Itu loh contoh yang diberikan penulis kitab Wahyu kepada jemaat di Pergamus. Bahwa ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang menyusup diam-diam untuk membelokkan iman, saudara. Maka kita harus hati-hati terhadap siapapun yang mendekat kepada kita. Ada orang-orang yang seperti Bileam yang bisa diupah, yang memiliki rencana jahat untuk mengacaukan hati dan pikiran kita. Lihat di dalam ayat yang ke-15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kemarin kita sudah belajar bahwa Nikolaus itu membawa orang-orang Kristen di kota Efesus untuk berada dalam wilayah abu-abu. Mereka semula kritis, angkatan yang pertama kritis. Begitu konsisten, angkatan yang kedua memasuki wilayah abu-abu. Makanya Tuhan menulis surat kepada mereka. Apa wilayah abu-abu? Wilayah kompromi. Mengapa kita disebut kompromi? Pertama, ketika kita menyatukan dua hal yang berbeda. Itu disebut kompromi. Anda pernah melakukan kompromi dalam hidup saudara? Saat Anda mulai menyatukan apa yang sebenarnya tidak bisa disatukan. Karena Anda tahu bahwa dari sisi sifat, dari sisi karakteristik, dari sisi tujuan itu berbeda. Tapi Anda memaksanya bersatu. Di titik itu Anda disebut kompromi. Hal yang kedua, kapan kita disebut kompromi? Ketika kita mulai melonggarkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip yang seharusnya kita pegang dengan erat dan kita pertahankan dengan teguh. Kita mulai mengorbankan prinsip-prinsip kita. Kita mulai melonggarkan ikatannya. Seperti ini saudara. Seperti misalnya kita mulai menganggap remeh. Kita sedang berperang melawan virus COVID itu saudara. Lalu kita mulai melepaskan masker kita. Kita mulai tidak cuci tangan. Kita mulai kompromi terhadap prinsip yang seharusnya kita pegang. Bahaya yang terjadi di akhir zaman ini bukan soal panas dan bukan soal dingin, tapi soal kompromi. Ketika ada kompromi, maka tidak ada batas antara dosa dan kebenaran. Tipis, bahkan tidak terlihat. Itu yang Tuhan peringatkan kepada jemaat di Pergamus, demikian juga yang Tuhan nyatakan kepada kita di masa kini. Hati-hati. Sementara orang lain melakukan tindakan yang sama, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Makanya disitu dikatakan pengikut Nikolaus. Ada orang-orang yang mengikuti, Allah nggak apa-apalah, Allah bisalah, saya sehat-sehat, saya sehat. Nggak apa-apa saya bergaul dengan dia. Mana tahu, apakah dia memperlihatkan kepadamu hasil tesnya misalnya. Ketika Anda mulai kompromi, di situ iblis masuk. Musuh yang kita hadapi itu sama seperti setan. Apa Anda yang bisa melihat setan? Gak ada. Ada yang bisa melihat virus COVID. Kalau Anda bisa melihat, Anda bisa hindari. Ada di situ ya, Anda menghindar, bisa. Masalahnya ini gak kelihatan. Itu juga yang dikatakan kepada jemaat di Pergamus. Musuhmu gak kelihatan. Menyusup diam-diam dalam pikiran dan hatimu, dalam tindakanmu dan perilakumu, dalam nilai-nilaimu. Makanya ditegaskan dalam ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jangan mengendurkan prinsip itu, saudara. Kalau kita sudah sepakat bahwa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan mengendurkannya. Level tertinggi dari tes itu apa? Swab, aku sudah swab. Itu kemarin. Makanya disebut RT-PCR,
real time. Kompromi itu yang berbahaya buat kita. Terhadap hal-hal yang di dunia saja berbahaya, apalagi terhadap hal-hal rohani. Makanya kita perlu menjaga diri kita. Firman Tuhan ini relevan buat kita hari ini. Sebab itu bertobatlah. Mari kita berbalik arah, tidak boleh kompromi lagi. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Coba lihat ya. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Seperti dikatakan pada ayat 12 tadi. Bahwa inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tuhan datang dengan otoritas dan hukumannya. Ketika Tuhan menemukan kita tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kita. Kita berada di bawah otoritas Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Hukuman Tuhan sangat berbahaya. Mari kita bertobat, mari kita memperbaiki diri kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saya tidak sedang menghakimi kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari gunakan firman ini untuk mulai mengevaluasi dirimu. Apakah selama ini Anda dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pergaulan, dalam sesuatu yang tersembunyi, Anda sedang memaksakan dua hal yang sebetulnya tidak bisa bersatu. Karena Anda tahu itu salah. Tapi Anda paksakan, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Atau Anda justru sedang melonggarkan ikatan-ikatan prinsip yang seharusnya Anda pegang erat-erat. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi dengarkan firman ini. Sebelum hukuman Tuhan datang kepadamu, Tuhan sudah memberikan peringatan, seruan, bertobatlah. Pemain musik maju ke depan. Bagi orang-orang yang tidak kompromi, sama seperti diberikan, dijanjikan, dinyatakan kepada jemaat di Pergamus. Ada reward.